Halo, ketemu lagi dengan Iqbal Alamsah di channel pembelajaran. Hari ini kita akan membahas mengenai tema 2, subtema 1, pembelajaran keempat. Kita mulai pembelajaran adik-adik. Yuk. Nah, dalam bermain perahu kertas kita membutuhkan yang namanya baskom, air, dan kertas ya kemarin. Nah, pada pembelajaran 3 kita sudah belajar tentang sifat-sifat benda yang kita praktekkan adalah batu dan kertas. Nah, hari ini kita akan belajar sifat-sifat benda juga. Nah, kalian akan mempraktekkan sesuatu nih adik-adik. Adik-adik siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama ada kelereng, air, pensil, sirup, kemudian minyak, gelas, dan botol air mineral. Nah, kalian bisa sediakan ya. Lalu cara kerjanya bagaimana? Nah, ini cara kerja yang harus kalian ketahui. Yang pertama, masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Apakah bentuk kelereng berubah? Nah, kemudian masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Wah, ternyata tidak berubah ya adik-adik. Bentuknya tetap seperti itu. Lalu yang ketiga, masukkan air ke dalam botol air mineral. Nah, masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, bentuknya seperti botol kan? Karena bentuk botol seperti ini. Nah, kalau dimasukkan ke dalam gelas plastik, bentuknya juga akan mengikuti seperti gelas plastik. Karena berubah mengikuti wadahnya. Nah, kalau kelereng yang tadi itu tidak berubah, tapi kalau air dimasukkan ke dalam wadah itu berubah. Kemudian masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Lihat. Berubah apa tidak? Nah, kemudian masukkan pensil tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Kemudian masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, lihat. Kemudian pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Nah, jangan diminum dulu ya. Amati dulu. Ketika pindah dalam gelas, airnya itu akan berubah atau tidak? Bentuknya tidak berubah karena bentuknya berubah mengikuti gelas. Bentuknya berubah mengikuti wadahnya. Kalau airnya tidak berubah, tapi bentuknya itu berubah sesuai dengan tempatnya. Dimasukkan ke dalam gelas seperti gelas, dimasukkan ke dalam botol seperti botol. Sekarang masukkan minyak botol ke dalam masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Nah, perhatikan bentuknya. Ya, bentuknya sesuai tempatnya kan? Lihat. Memenuhi ruang di tempatnya. Nah, ketika dimasukkan ke dalam gelas, bentuknya apakah seperti botol? Tidak, tapi seperti gelas. Nah, sekarang kita isikan hasil pengamatan kita pada tabel berikut. Nah, nama benda kelereng. Apakah bentuknya tetap atau berubah saat dimasukkan ke dalam gelas tadi? Ya, bentuknya tetap seperti kelereng. Kemudian air, bentuknya tetap atau tidak saat tadi kalian masukkan? Ya, berubah
sesuai dengan tempatnya. Ketika dimasukkan ke dalam botol seperti botol, ketika dimasukkan ke dalam gelas ya seperti gelas. Kemudian pensil. Apakah pensil berubah? Tidak. Bentuknya kemudian sirup. Ketika berpindah tempat, apakah bentuknya berubah atau tidak? Ya, bentuknya berubah sesuai tempatnya. Minyak yang tadi tetap atau berubah? Ya, berubah sesuai pada tempat atau wadahnya, karena merupakan benda cair. Nah, lihat gambar yang tadi ya. Sekarang kita akan simpulkan nih dari pengamatan kita tadi. Kesimpulannya, mana yang benda padat? Ya, kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Maka, kelereng dan pensil adalah benda padat. Kemudian, sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Sekarang untuk air, sirup, dan minyak. Nah, air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Nah, bentuk air, sirup, dan minyak selalu berubah-ubah sesuai bentuk wadah atau tempatnya. Nah, jadi kalau ditempatkan di tempat gelas ya seperti gelas, kalau ditempatkan di botol ya seperti botol, kalau ditempatkan di mangkok ya seperti mangkok. Jadi sifat benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya atau bentuk tempatnya. Nah, jadi ini kesimpulan dari apa yang kita praktekkan hari ini ya. Bacalah teks percakapan berikut. Kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Tanya si ibu. Bentuknya seperti gelas, Bu. Lalu si ibu berkata lagi, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Lalu si Benny memindahkan air ke dalam botol. Bentuknya sama seperti botol, Bu. Itu kata si Benny. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Air bentuknya dapat berubah bergantung tempatnya, Bu. Jawab si Benny. Lalu berkata, benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan di atas. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab. Pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Maka bentuknya akan seperti apa? Bentuk air akan menyerupai gelas. Ya, akan menyerupai bentuk gelasnya. Lalu yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Bentuk air akan seperti botol. Nah, ini bagaimana jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Bagaimana? Ya, bentuknya akan seperti mangkuk. Apa saja benda yang bersifat sama dengan air? Apa tadi? Ada minyak, ada sirup, madu, kecap, saus, air teh, bensin, solar, oli, dan banyak lagi. Itu termasuk benda yang sifatnya sama dengan air atau benda cair.
Nah, di sini kita punya kelompok bola. Nah, bola ini termasuk benda padat. Nah, tapi di dalamnya ada angin, yang berarti gas. Di dalamnya ada anginnya. Nah, kita punya 4 kelompok bola. Setiap kelompoknya punya 2 bola. Nah, kalau kita menghitung seluruhnya bisa dengan penjumlahan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Tapi kita juga bisa menggunakan perkaliannya, yaitu ada 4 kelompok bola, maka nanti kita tulis 4 dikali masing-masing kelompok ada 2, maka 4 dikali 2. Atau nanti tidak ada gambarnya, kita bisa hitung dari penjumlahannya. 2-nya ada 4 kali dikali angka ini yang muncul 2. Lalu hasilnya kita cari tahu. 4 kali 2 sama dengan 8. Kemudian ada 3 kelompok gelas. Nah, masing-masing gelas ada 4. Nah, tiap kelompoknya ada 4 gelas. Maka jika diubah dalam penjumlahan, itu berarti 4 tambah 4 ditambah 4. Lalu kita ubah ke dalam perkalian. Nah, untuk itu kita ada 3 kelompok, di dalamnya ada 4, berarti 3 dikali 4. Hasilnya adalah kita tinggal hitung semua gelasnya. Ada berapa? Ada 12. Nah, sekarang kita punya lilin. Lilin ini dibagi dalam 6 kelompok. Nah, masing-masing kelompok ada 3 lilin. Kalau langsung dibuat perkaliannya seperti apa ya adik-adik? Ya, perkaliannya adalah 6 dikali 3, karena ada 6 kelompok dan masing-masing kelompok ada 3 lilin. Lalu hasilnya ada berapa? Nah, kita tinggal menghitung jumlah lilin yang ada. Ya, 6 dikali 3 sama dengan 18. Kemudian ada 2 kelompok bola basket. Nah, masing-masing kelompok ada 5. Kita langsung bentuk perkaliannya. Berarti 2 kelompok dikali 5 buah bola basket. 2 dikali 5 sama dengan 10. Mudah kan adik-adik? Benny memberi kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Nah, kita mau mencari tahu jumlah kelereng Benny keseluruhan. Jadi kelereng Benny itu ada 4 kantong. Setiap kantongnya berisi 7 kelereng. Berarti kita tuliskan kalimat matematikanya adalah 4 dikali 7. 4 dikali 7. Berarti kita bisa mencarinya dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 dan ditambah 7. Hasilnya adalah 28. Jadi kita tahu bahwa jumlah keseluruhannya adalah 28. Sekian pembelajaran hari ini, tetap semangat dan jangan lupa selalu rajin dalam belajar.